Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Terungkap sosok pemberi perintah menembakkan gas air mata di tragedi Kanjuruhan Malang. Ditetapkan tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan 6 nama yang ditetapkan tersangka dalam tragedi Stadion Kanjuruhan Malang. Tersangka ini memiliki andil terhadap tewasnya 131 orang pada laga Arema FC dan Persebaya yang berlangsung Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, malam. 3 dari 6 orang itu berperan hingga munculnya perintah kepada anggota untuk menembakkan gas air mata ketika terjadi kerusuhan. Pertama adalah Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu SS. Ia mengetahui peraturan FIFA soal larangan gas air mata, namun tidak mencegah atau melarang pada saat pengamanan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak Ops Polres Malang, melanggar pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP. Yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tersangka berikutnya adalah H, Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim dan BS menjabat Kasat Samapta Polres Malang. Kemudian Saudara H, Deputi 3 Yon Brimob Polda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara PSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Keduanya memerintahkan anggota menembak gas air mata. Adapun 3 tersangka lain yakni Direktur PT LIB berinisial AHL Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana berinisial A, dan Security Officer berinisial SS. Kapolri mengatakan Direktur PT LIB selaku penyelenggara ternyata tidak melakukan verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Padahal hal tersebut seharusnya dilakukan. Tahun 2022 tidak ada verifikasi dan memakai tahun 2020 dan belum ada perbaikan terhadap hasil verifikasi itu. Sementara kata Kapolri, tidak membuat peraturan keselamatan dan keamanan. Padahal dia yang memegang tanggung jawab terhadap pertandingan dan penonton. Kemudian mengabaikan keamanan yang seharusnya kapasitas 38.000 penonton. Tiket dijual 42.000. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion sehingga melanggar pasal 6. Kemudian mengabaikan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tiket over capacity yang seharusnya 38 penonton namun dijual sebesar 42.000. Adapun security officer berinisial SS seharusnya berada di lokasi tugas selama penonton masih berada di lokasi stadion. Namun SS diduga memerintahkan steward meninggalkan lokasi sehingga penonton dalam jumlah banyak kesulitan untuk keluar dari pintu stadion. Dan juga memerintahkan steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus standby di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton berdesak-desakan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.